Jadwal pemeriksaan kehamilan setiap bulan perlu diperhatikan dengan baik. Dr. Niko Mangyani Danasari menjelaskan jadwal pemeriksaan kehamilan setiap bulan yang seharusnya dilakukan oleh ibu hamil. Bagaimana jadwal pemeriksaan kehamilan bulanan yang tepat? Pada kunjungan pertama MAMS yang tengah hamil, akan dilakukan pemeriksaan USG terlebih dahulu. Hal itu dilakukan berguna untuk memeriksa apakah terjadi kelainan pada kehamilan serta janin yang tengah dikandung. Kalau seluruh pemeriksaan awal dianggap normal, MAMS akan disarankan untuk melakukan konsultasi sebanyak 1 bulan sekali setiap bulannya. Hal ini berlaku bagi MAMS mulai dari trimester pertama hingga memasuki trimester kedua. Tentu saja, kalau terjadi kelainan, akan dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif dan jadwal menjadi lebih sering. Trimester ketiga. Ketika memasuki trimester ketiga, inilah yang perlu MAMS perhatikan karena jadwal pemeriksaan bisa berubah-ubah. Lalu, ketika memasuki usia kandungan 37 minggu ke atas, maka pemeriksaan kehamilan meningkat menjadi 1 minggu sekali. Hal itu perlu dilakukan oleh dokter kandungan karena untuk memantau apakah ada kelainan pada janin serta ibu yang tengah mengandung. Kelainan yang akan menjadi perhatian di trimester ketiga yaitu pembekakan janin dan berat badan MAMS. Pasalnya, kelebihan berat badan pada MAMS akan dikhawatirkan berujung pada penyakit diabetes mellitus. Selain itu, dokter kandungan juga akan memantau apakah ada kecenderungan hipertensi karena dikhawatirkan akan terjadi preeklamsia. Keluhan-keluhan MAMS mendekati persalinan juga akan lebih diwaspadai oleh dokter kandungan. Selama kehamilan, Bunda memang dianjurkan untuk aktif dan banyak bergerak. Karena aktif bergerak selama hamil dapat meningkatkan kebugaran tubuh Bunda. Namun, Bunda tetap harus memilih aktivitas yang aman dan tidak membahayakan Bunda maupun janin. Ada beberapa jenis aktivitas yang sebaiknya Bunda hindari selama kehamilan. Kira-kira apa saja ya aktivitas yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil? Yuk kita bahas, Bun. 1. Aktivitas yang menekan perut. Salah satu aktivitas yang dapat menekan perut adalah yoga. Yoga sebenarnya aman bagi ibu hamil. Namun, gerakan yang dilakukan sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan Bunda. Salah satu gerakan yang bisa berisiko adalah posisi peregangan pada perut. Posisi ini dapat memicu ketegangan pada perut dan janin. 2. Berbaring tengkurap. Hindari juga olahraga atau aktivitas yang membuat Bunda harus berbaring tengkurap. Hal ini dapat menyebabkan cedera pada janin. Tengkurap merupakan salah satu postur yang sangat tidak nyaman selama kehamilan dan harus Bunda hindari. 3. Latihan angkat berat. Bagi Bunda yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman melakukan latihan beban, sebaiknya hindari aktivitas ini saat hamil. Latihan beban yang dilakukan tanpa pengalaman dan pengawasan dapat membahayakan ibu hamil. Salah satunya yaitu menyebabkan cedera pada perut. Hal ini terutama berlaku bagi Bunda yang memiliki riwayat keguguran. 4. Aerobik. Senam aerobik memang sangat menyenangkan, namun pada trimester kedua dan ketiga sebaiknya Bunda menghindari senam jenis ini, karena gerakan yang lincah dapat membuat Bunda kehilangan keseimbangan yang bisa berbahaya bagi kehamilan. 5. Berlari. Berlari menjadi salah satu aktivitas yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil. Selain memicu kelelahan dan pusing, berlari juga bisa menyebabkan hentakan yang berbahaya bagi janin. Cukup melakukan jalan santai secara rutin untuk membantu memperkuat otot-otot panggul ya bun. 6. Sauna. Walau sauna dapat membuat tubuh lebih rileks, namun aktivitas yang satu ini tidak baik bagi janin yang ada dalam kandungan. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa sauna saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi Bunda mengalami cacat lahir. Ibu hamil harus melakukan cuci tangan
tangan dengan sabun dan air bersih mengalir pada saat sebelum makan, setelah buang air besar, dan setelah buang air kecil. Ibu hamil dapat mandi 2 kali sehari agar merangsang sirkulasi darah dan menyegarkan tubuh. Ibu hamil dapat mencuci rambut minimal 2-3 kali dalam seminggu. Ibu hamil dapat menyikat gigi secara benar dan teratur minimal setelah sarapan dan sebelum tidur. Hamil dapat periksa gigi ke fasilitas kesehatan pada saat kunjungan ke tenaga kesehatan untuk periksa kehamilan. Ibu hamil harus melakukan perawatan payudara sebelum mandi. Saat membersihkan puting payudara, ibu hamil tidak perlu menggunakan sabun karena sabun dapat menyebabkan puting menjadi kering. Ibu hamil melakukan perawatan daerah kemaluan organ intim dengan langkah-langkah perawatan daerah kemaluan sebagai berikut ini. Pertama, mencuci vagina setelah buang air dengan menggunakan cara yang benar. Ketika mencuci vagina, hendaknya dari bagian depan menuju ke belakang dekat anus. Hal ini bertujuan untuk menghindari infeksi bakteri pada vagina. Kedua, sebelum melakukan hubungan intim pada waktu hamil maka sebaiknya memperhatikan kebersihan daerah genital dengan cara mencuci organ intim terlebih dahulu sebelum berhubungan. Ketiga, menjaga kelembaban area genital dengan cara menghindari penggunaan celana ketat dan membiasakan untuk mengeringkan daerah kewanitaan setelah mandi atau buang air. Jangan gunakan obat semprot atau sabun jamu pada vagina. Ibu hamil menggunakan pakaian yang longgar, bersih, terbuat dari bahan katun, menyerap keringat, mudah dicuci, dan tidak ada ikatan. Ibu hamil agar mengganti pakaian 2 kali dalam sehari dan mengganti pakaian dalam bersih minimal 2 kali dalam sehari. Ibu hamil menggunakan bra yang menyokong payudara dan bertali besar. Memakai sepatu, sandal dengan hak pendek. Ibu hamil tidak boleh menggunakan pakaian yang ketat di area leher dan stocking karena akan menghambat peredaran darah.
Memiliki bayi yang cerdas tentu merupakan harapan bagi setiap bunda di dunia. Ada beberapa faktor yang menentukan kecerdasan seorang anak. Salah satunya adalah makanan yang bunda konsumsi selama kehamilan. Perlu bunda ketahui, otak bayi akan mulai berkembang pada trimester pertama. Waktu ini menjadi sangat penting bagi bunda untuk mulai rajin mengkonsumsi makanan sehat sejak awal kehamilan demi fungsi otak janin yang baik. Nah, ada beberapa makanan yang selain enak dan lezat juga bagus bagi kesehatan dan perkembangan otak janin. Kira-kira makanan apa saja ya yang dimaksud? Yuk kita bahas, Bun. 1. Telur. Tak hanya kaya akan protein, tapi telur juga penuh dengan kandungan vitamin dan mineral penting. Telur juga mengandung asam amino yang disebut kolin. Vitamin D dan kolin telah terbukti secara ilmiah berpengaruh dalam perkembangan otak pada janin. Selain itu, telur juga mengandung protein dan zat besi yang dapat meningkatkan berat badan janin loh, Bun. 2. Ikan salmon. Jika bunda berharap kelak bayi bunda akan menjadi anak pintar dan cemerlang, bunda bisa berikhtiar dengan rutin mengkonsumsi ikan salmon. Sebab ikan salmon mengandung banyak omega 3. Namun sebaiknya ikan salmon dimasak dengan cara direbus atau dikukus ya, Bun. Selain itu, hindari penggunaan MSG atau bahan kimia saat mengolah salmon ya, Bun. 3. Minyak ikan. Minyak ikan kaya akan DHA, di mana kandungan tersebut sangat penting untuk pertumbuhan otak, mata, dan sistem syaraf pusat, juga untuk meningkatkan kecerdasan bayi bahkan sampai ia terlahir nanti. Namun sebaiknya cermati produk minyak ikan yang berupa tablet, cairan, dan gel ya, Bun. Konsultasikan ke dokter sebelum mengkonsumsi produk tersebut. 4. Ubi. Siapa sangka selain harganya murah dan mudah didapatkan, ternyata ubi menyimpan banyak kandungan vitamin A, di mana vitamin A sendiri berperan penting untuk membangun sel-sel kesehatan pada janin. Rebus ubi dan konsumsi sebagai cemilan sehat saat pagi atau sore hari ya, Bun. Hehe. 5. Kacang polong. Pada saat awal kehamilan, sangatlah penting untuk mengkonsumsi kacang polong bagi ibu hamil. Sebab kacang polong ini dapat menjaga kesehatan bunda maupun janin. Bahkan kacang polong juga bisa menjaga agar berat badan bayi ideal dan tidak lemas saat proses persalinan nanti. 6. Alpukat. Buah alpukat sudah tidak asing lagi dalam menu makanan sehat bagi ibu hamil. Dokter maupun orang awam sangat menyarankan buah yang satu ini sebagai sumber asam folat alami untuk dikonsumsi. Meskipun alpukat mengandung banyak lemak, namun kandungannya bukanlah lemak jenuh. Bahkan alpukat juga banyak menyimpan vitamin K, vitamin E, dan vitamin B yang baik bagi perkembangan otak janin. 7. Daging tanpa lemak. Daging adalah sumber protein yang baik serta membantu menyuplai dosis vitamin B6 yang baik untuk pertumbuhan jaringan dan otak bayi. Daging yang terbaik dikonsumsi adalah daging tanpa lemak karena kandungan gizinya lengkap dan protein tinggi. Apalagi kandungan zat besinya bisa membantu dalam produksi hemoglobin. 8. Sayuran berdaun hijau gelap. Sayuran berdaun hijau gelap yang baik dikonsumsi adalah seperti bayam dan brokoli. Sayur yang berwarna hijau mengandung antioksidan, vitamin A, kalsium, potasium, dan juga serat yang tinggi. Ini bisa membantu perkembangan janin agar tetap sehat, sekaligus memberikan gizi yang baik bagi bunda. 9. Produk susu. Minum susu serta mengkonsumsi produk olahannya selama kehamilan akan meningkatkan peluang untuk memiliki bayi yang cerdas.
Hal ini karena susu mengandung banyak nutrisi yang baik untuk perkembangan bayi yang sedang bertumbuh dan otaknya yang sedang berkembang. 10. Buah beris. Buah blueberry dianggap sebagai salah satu buah terbaik yang bisa dikonsumsi saat hamil. Hal ini karena buah beris kaya akan antioksidan. Fungsi dari antioksidan adalah untuk melawan radikal bebas. Selain itu, radikal bebas berlebih dikaitkan dengan kerusakan otak dan menghambat perkembangan otak pada janin dan bayi baru lahir. Sehingga mengkonsumsi buah satu ini sangat direkomendasikan buat bunda. Ini semua hanyalah ikhtiar. Apabila bunda ingin mempunyai anak yang terlahir dengan cerdas, mintalah pada Sang Pencipta dengan berdoa, dibarengi dengan usaha-usaha yang bisa bunda lakukan. Memberikan stimulasi untuk perkembangan si kecil bisa dimulai sejak bayi masih dalam kandungan. Stimulasi sangat penting dilakukan untuk mendukung perkembangan otak janin. Walau masih di dalam kandungan, bayi sudah mulai bereaksi pada rangsangan dari luar. Stimulasi apa saja yang bisa moms berikan pada janin? Pertama, stimulasi kognitif. Ketika bayi mendengar suara moms, maka secara alamiah denyut jantungnya bergerak aktif. Ritme jantung akan melambat bila mendengar suara orang lain. Ketika ritme jantung aktif, bayi akan menyimpan kata-kata dari moms dalam memorinya. Stimulasi ini dapat mengasah kecerdasan janin di dalam kandungan. Cobalah ajak bicara si kecil sebagai stimulasi. Ucapkan kata-kata positif dan penyemangat. Minta juga dads melakukannya. Hati-hati moms, bayi pun bisa mengingat kata-kata kurang baik. Jadi selama kehamilan, usahakan menjaga perkataan termasuk pada orang-orang di sekitar. Kedua, stimulasi afektif. Tidak cuma otak dan fisik bayi, sisi emosional si kecil juga mulai berkembang sejak berada dalam kandungan. Karena itu, tak heran bila saat bayi mendengar lagu klasik, maka perasaannya juga akan tersentuh. Coba putarkan lagu-lagu klasik untuk merangsang si kecil. Moms dan dads juga bisa bernyanyi untuk si kecil loh. Ketiga, stimulasi fisik. Ibu hamil biasanya senang mengelus perutnya. Ternyata kebiasaan ini juga bisa menstimulasi janin loh moms. Si kecil sudah bisa merasakan sentuhan seperti elusan di perut. Janin akan bereaksi pada sentuhan ini. Melakukan stimulasi fisik seperti ini bisa mendekatkan moms dan si kecil, bahkan sejak sebelum bayi lahir. Halo, saya Dr. Gia dari Halo Dokter. Sebagian bumil mungkin jadi nggak terlalu pengen ya berhubungan intim. Bisa karena morning sickness, terus ada mood swing juga. Atau bisa juga lagi ngerasa capek terus. Makanya males aja gitu. Tapi ada juga loh sebagian bumil yang hasrat seksualnya malah semakin meningkat saat sedang hamil. Ini bisa terjadi karena bumil sedang mengalami perubahan hormon. Nah, terus kalau bumil dan pasangan lagi kepengen, boleh nggak sih berhubungan intim? Jawabannya, asal bumil dalam keadaan yang sehat, nggak pernah ada riwayat gangguan kehamilan atau keguguran, terus nggak ada gangguan penyerta dalam kehamilan, ya boleh-boleh aja kok. Nggak perlu takut bahayain janin di perut, soalnya janin kan dilindungi oleh cairan ketuban yang kuat. Terus, supaya tetap dan aman, saya punya tipsnya nih. Jadi yang pertama, coba ciptakan suasana yang nyaman. Misalnya bumil bisa nyalain lilin atau setel musik yang romantis. Terus bangun dulu moodnya dengan pasangan. Bumil bisa minta suami untuk memijat atau membelai bumil. Cerita-cerita yang lucu atau romantis. Ya sama aja kok kayak berhubungan intim pas sebelum hamil. Jangan lupa lakukan foreplay atau pemanasan dulu ya. Lanjut yang kedua, coba pilih posisi yang aman dan nyaman, terus nggak bikin perut bumil jadi ketekan. Misalnya posisi woman on top, jadi bumil berada di atas suami. Atau bisa juga posisi berbaring menyamping, spooning lah istilahnya. Sebenarnya nggak masalah juga sih kalau bumil mau coba posisi misionaris, tapi pastikan suami nggak menekan perut bumil ya. Pokoknya cari deh posisi yang aman, terus terasa nyaman buat bumil. Dan yang terakhir, relax aja. Iya, nggak usah terlalu dipusingin banget dan sebaiknya juga jangan terlalu menggebu-gebu. Santai aja lagi, nggak usah buru-buru, yang penting bumil nyaman. Bumil bisa minta suami untuk mengatur tempo yang lebih santai, biar bumil juga enjoy. Terus jangan paksain diri juga ya untuk berhubungan intim kalau bumil emang lagi nggak mood.
Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa Bumil ikuti supaya tetap aman dan nyaman saat berhubungan intim. Selanjutnya, saya mau kasih tahu beberapa kondisi yang mengharuskan Bumil untuk menunda dulu hubungan intim. Jadi Bumil bisa tahu kapan harus waspada. Apa saja kondisinya? Nih, yang pertama, pernah keguguran atau punya riwayat melahirkan prematur. Terus, lagi mengalami pendarahan atau keluar bercak darah. Hamil anak kembar, apalagi kalau kembarnya lebih dari 2. Ada masalah plasenta, misalnya plasenta previa atau solusio plasenta. Terakhir, suami lagi terkena penyakit menular seksual, misalnya herpes genital. Kalau ada kondisi-kondisi tersebut, sebaiknya Bumil konsultasikan lagi ya ke dokter kandungan mengenai kapan waktu yang aman untuk bisa berhubungan intim.